Selamat malam semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai buku besar akuntansi dagang. Nah, buku besar akuntansi dagang ini kita bikin lagi yang sebagai lanjutan dari video sebelumnya. Nah, kita bikin dulu identitas perusahaannya. Nah, kemudian yang pertama kita bikin nama akunnya. Nama akunnya misalnya yang pertama kan kas. Pokoknya ini sebenarnya sama seperti yang di jasa. Yang di jasa pokoknya sesuai urutannya mulai dari yang K, yang aset, liabilitas, ekuitas, dan seterusnya. Pokoknya mulai dari situ. Nah, bedanya kan kalau misalkan yang di jasa ALIPB, aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban. Sedangkan kalau misalkan yang di dagang ini, kalau misalkan yang di dagang, dia itu aset, liabilitas, ekuitas, penjualan, pembelian, dan beban. Makanya jadi 6. Nah, di sini kan kode akunnya kita bikin sesuai urutan juga. Nah, kemudian kita masuk ke tanggal, keterangan. Keterangan maksudnya di sini kas ini, apa aja sih yang mempengaruhinya gitu kan. Kayak misalkan pengeluaran kas, kan tadi kita udah buat rekap jurnal khususnya, jadi lebih mudah. Nah, referensinya JKK 1, maksudnya adalah jurnal kas keluar halaman 1. Nah, kita kan bisa aja langsung membukanya di sini. Nah, kemudian ini ada penerimaan kas, berarti jurnal kas masuk halaman 1 gitu aja. Baru setelah itu, nah kita akumulasikan. Nah, kalau misalkan kayak di sini contohnya kan, ini kan cuma sebagai soal latihan, makanya di sini dia itu di sisi kredit. Seharusnya kas itu di sisi debit, seharusnya. Cuman ini karena latihan doang kan. Nah, kalau misalkan dan ini juga nggak dikasih tahu saldo awalnya berapa. Nah, biasanya di soal-soal dibuat kok saldo awalnya itu berapa. Jadi kasnya itu bukan negatif. Karena kan kalau misalkan kas itu harusnya di sisi debit. Kemudian kita masuk ke piutang dagang. Buat lagi sesuai urutannya. Nah, pokoknya kita bikin sesuai urutan yang mulai dari yang paling lancar kalau yang kas. Baru ini kan udah masuk ke yang aset tidak lancar atau misalkan atau disebut aset tetap. Kemudian 2 berarti utang. Utang kan baru yang ketiga berarti bagian dari modal. Nah, kemudian 4 berarti penjualan. Nomor akun 4 itu pokoknya kita buat lagi sesuai dengan urutannya masing-masing. Nah, kalau misalnya ini udah mudah lah kan keterangan, referensi, debit, kredit. Nah, setiap hasil akumulasi terakhirnya jangan lupa di-highlight supaya kita tuh lebih mudah. Nah, kemudian itu kan ini udah ke-5 pembelian. Yang ke-6 baru beban-bebannya. Nah, itulah untuk yang buku besar secara umumnya. Baru kalau pada akuntansi dagang, dia itu ada buku besar pembantu piutang dan pembantu utang. Kenapa ada dibuat itu? Karena di akuntansi dagang kan udah berulang kali dibilang, akuntansi dagang itu seringkali melakukan, berbagai hal yang berulang-ulang dilakukan, seperti piutang. Kan perusahaan dagang kan seringkali melakukan piutang berulang-ulang dilakukan, melakukan utang juga berulang-ulang dilakukan. Jadi, supaya tetap rinci akuntansinya, dibuatlah pembantu piutang dan pembantu utang. Nah, kita masuk ke buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang, kita buat lagi identitas perusahaannya, baru di sini beda sama buku besar secara umum. Nah, kita bikin perbedaannya, kita di sini bikin nama debitur. Nama debitur, nah kemudian kita bikinlah siapa nama perusahaannya. Kemudian kita bikin juga alamatnya. Alamatnya itu biasanya udah rinci kok di soalnya. Nah, baru setelah itu kita buatlah kodenya. Kodenya ini karena kan piutang 112, jadi karena ini pembantu piutang, berarti 1221 ini yang pertama, berarti 1122 gitu kan. Nah, kita masuk ke tanggal keterangan. Keterangan ini maksudnya, nomor fakturnya atau nota kreditnya atau kas masuk seperti ini. Nah, referensinya ini jurnal jual. Maksud dari jurnal penjualan, berarti kan kalau misalkan Eee, buku besar pembantu piutang, berarti piutang kita bertambah kan, piutang kita bertambah atau berkurang maksudnya. Nah, misalkan kayak gini, yang tanggal 5 Tuan Setia, Jalan Merapi 22 Solo. Nah, dibikin di sini kan jurnal penjualan halaman 1 sebesar debit sebesar 1.400, faktur 0100. Nah, berarti di sini, eee, Tuan Setia itu melakukan
pembelian kepada kita secara kredit. Nah, makanya kita membuat faktur 10. Nah, 010 itu baru kita bikin juga di jurnal penjualan sebagai referensinya, di debit lah, karena kan piutang bertambah di debit. Nah, kemudian inilah udah sama kayak faktur 014 ini kan, baru nota kredit 004. Nah, berarti ini di nota kredit kan jurnal umum. Kemudian kita bikinnya itu di kredit karena kan piutang kita berkurang. Nah, perbedaan biasanya kan kalian itu bingungnya nota kredit sama nota debit itu apa sih? Nah, jadi nota kredit itu dia itu mengurangi piutang. Nota kredit itu mengurangi piutang. Kenapa? Karena nota kredit ini sebagai bukti adanya retur penjualan. Nah, kalau misalkan kan kita kayak tadi kan udah kujelaskan tuh apa retur penjualan. Makanya fokus dengarkan gitu kan. Nah, berarti kalau ada dibilang nota kredit, berarti dia itu udah langsung aja mengurangi piutang. Berarti retur penjualan pada piutang. Tuh. Kemudian kalau misalkan nota debit ini berarti dia itu mengurangi utang. Kenapa? Karena nota debit ini kita melakukan pembelian tetapi kita mau mengembalikan. Berarti utang kita berkurang dong. Atau misalkan kas kita bertambah kalau kita belinya secara kredit gitu. Secara kas gitu kan. Nah, kemudian eh, setelah kita bikin akumulasi semuanya, highlight lagi, jangan lupa. Setelah kita bikin semuanya, kita masuk bikin daftar saldo piutangnya. Daftar saldo piutangnya supaya lebih mudah. Ini daftar saldo piutang ini maksudnya kayak akumulasi rangkuman dari semua ini buku besar pembantu piutangnya. Nah, kemudian kita masuk ke buku besar pembantu utang, buat lagi identitasnya samanya ini kayak yang pembantu piutang. Nama debitur, buat juga alamatnya. Kodenya 211 dong, karena kan utang 2111 kan. Baru suatu tanggal, baru ada keterangan. Keterangan ini samanya kayak penjelasan yang tadi. Inilah kayak contoh tadi ND 001 maksudnya nota debit. Nah, kemudian kan kayak tadi aku bilang, nota debit mengurangi utang. Karena nota debit berarti retur pembelian, bukti retur pembelian. Nota kredit bukti retur penjualan. Nah, kalau masih bingung, nonton lagi video sebelumnya supaya makin mengerti, makin paham. Nah, kemudian kita bikin akumulasinya. Akumulasinya kan kalau utang biasanya akumulasinya utang kan langsung ingat utang normalnya di sisi kredit. Kalau kayak piutang ini tadi normalnya di sisi debit. Nah, kemudian kita buat juga daftar saldo utang. Nah, kita buat daftar saldo utangnya untuk mempermudah kita merangkum ini semua hasil dari buku besar pembantu utangnya. Nah, sekianlah dari buku besar akuntansi dagang. Kalau misalkan masih kurang paham, langsung aja di komen atau misalkan di private chat. Nah, eh, pada video-video selanjutnya akan dijelaskan mengenai alur dari akuntansi dagang selanjutnya. Terima kasih.